begitu keren kehidupan dalam rencana Tuhan. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, dia disambut dengan sorakan kebanggaan orang banyak. Tetapi Yesus menunggang seekor keledai. Kenapa? Kenapa bukan kuda perang, kuda yang hebat? Pertama, ia menggenapi nubuatan kuno yang menyatakan bahwa sang raja yang dijanjikan akan datang dengan kerendahan hati, bukan dengan kemegahan duniawi. Kedua, Yesus memilih keledai, bukan kuda perang, itu sebagai simbol kerendahan hati dan kesetiaan kepada misinya sebagai pelayan umat manusia. Saudara, seringkali kesuksesan kita membawa godaan untuk merasa bangga dan mencari kehormatan diri. Namun Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak terjebak dalam pencarian kehormatan dan status, melainkan fokus kepada pelayanan. Yesus meskipun adalah raja di atas segala raja, menampilkan dirinya dengan sederhana. Dia tidak membutuhkan gemerlap dunia untuk menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya. Kerendahan hatinya yang justru menegaskan kebesarannya. Saudara, kerendahan hati adalah salah satu sifat yang sangat penting dalam dunia profesional. Dalam berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sikap ini tidak hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi juga mempengaruhi kesuksesan bisnis dan kepemimpinan secara signifikan. Pertama, hubungan kerendahan hati dengan kepemimpinan yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang rendah hati cenderung lebih efektif dibandingkan dengan mereka yang memimpin dengan gaya otoriter ataupun narsistik. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Management menemukan bahwa kerendahan hati pemimpin dikaitkan dengan peningkatan keterlibatan karyawan, inovasi, dan kerja tim. Pemimpin yang rendah hati cenderung mendengarkan umpan balik, mengakui kesalahan, dan menghargai kontribusi orang lain, yang semuanya menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Yang kedua, hubungan antara kerendahan hati dan inovasi. Sebuah studi oleh Harvard Business Review menemukan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh individu yang rendah hati lebih cenderung berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Hal ini karena pemimpin yang rendah hati lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan lebih mungkin untuk mendorong kolaborasi antar tim. Mereka tidak merasa terancam oleh ide-ide orang lain dan justru melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga, hubungan antara kerendahan hati dan pengambilan keputusan. Pemimpin yang rendah hati cenderung membuat keputusan yang lebih baik karena mereka lebih mempertimbangkan berbagai sudut, berbagai pemikiran atau pandangan sebelum mengambil keputusan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Academy of Management Journal mengungkapkan bahwa kerendahan hati memungkinkan pemimpin untuk menimbang pilihan dengan lebih hati-hati dan melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan yang mengarah kepada hasil yang lebih baik. Yang keempat, kerendahan hati dan kesejahteraan karyawan. Apa hubungannya? Pemimpin yang rendah hati menciptakan budaya kerja yang inklusif dan mendukung. Riset menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di bawah pemimpin yang rendah hati lebih mungkin merasa dihargai, didengar, dan didukung. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga menurunkan tingkat turnover, pergantian, meningkatkan loyalitas, dan mengoptimalkan produktivitas. Yang kelima, hubungan antara kerendahan hati dan reputasi bisnis. Kerendahan hati dalam kepemimpinan juga berdampak positif pada reputasi bisnis. Pelanggan ataupun klien lebih mungkin mempercayai dan setia kepada perusahaan yang dipimpin oleh individu yang rendah hati. Kenapa? Karena perusahaan yang dipimpin dengan kerendahan hati cenderung lebih etis, transparan, terfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Saudara, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dalam kisah The Triumphal Entry, kepemimpinan yang sejati tidak memerlukan kemegahan atau kebesaran duniawi, tetapi kerohanian yang penuh kerendahan hati. Jadilah seorang pemimpin yang penuh dengan kerendahan hati.
itu keren.